Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun sekalian, pada hari ini adalah hari pertama kali kamu masuk untuk bergabung di SMK Sumber Bangsa 1 dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang insya Allah diselenggarakan pada mulai tanggal 13 Juli sampai tanggal 17 Juli. Mudah-mudahan bergabungnya kamu di SMK Sumber Bangsa 1 menjadi motivasi untuk masa depan kamu, jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja sebagai tenaga kerja. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Bapak Lisan Kurniawan SE, jabatan sebagai Wakil Kesiswaan, kemudian mengajar di bidang prakarya dan kewirausahaan. Baik, untuk anak sekalian, ada beberapa materi atau hal yang perlu saya sampaikan sebagai wakil kesiswaan dan berkaitan dengan hal-hal yang ada di SMK Sumatera Utara. Yang pertama berkaitan dengan ekstrakurikuler di SMK Sumatera Utara 1 itu ada 7 ekstrakurikuler. Yang pertama rohis, pencak silat, taekwondo, futsal, sepak bola, pramuka, dan paskibra. Kemudian masalah prestasi, sudah beberapa tingkatan atau terutama berkaitan dengan sepak bola dan futsal pernah menjuarai juara pertama tingkat Kota Depok, 2 kali tingkat Kota Depok berkaitan dengan juara 1 dan juara 3, itu terhitung 2011, 2013, 2014. Kemudian untuk futsal, insya Allah mudah-mudahan juga banyak prestasi berkaitan dengan hal-hal yang ada di kegiatan nasional maupun lokal. Kemudian berkaitan dengan tata tertib atau hal-hal yang perlu kamu ketahui di SMK Sumber Bangsa 1, kita akan menggunakan sistem poin, di mana sistem poin ini semua kegiatan atau semua pelanggaran atau yang lainnya itu tercatat dalam buku yang namanya buku poin. Setiap siswa ini wajib menggunakan buku poin. Kemudian buku poin ini berlaku selama kamu belajar di SMK Sumber Bangsa 1. Apa saja di buku poin itu? Nah, mari kita lihat di sini ada yang namanya poin-poin itu. Yang pertama, hadiran. Datang terlambat lebih dari 10 menit 5 poin. Absensi tanpa keterangan dan atau surat izin palsu 5 poin. Meninggalkan pelajaran tanpa izin 5 poin. Terlambat masuk pada pengertian jam pelajaran 5 poin. Tidak mengikuti upacara terlambat 5 poin. Tidak disiplin saat upacara 5 poin. Tidak melaksanakan tugas upacara 20 poin. Berikutnya 2, Romawi, seragam sekolah. Berkaitan dengan seragam sekolah nanti ada pembahasannya berkaitan dengan dari hari Senin sampai hari Jumat. Seragam sekolah aturannya pertama A, baju celana ketat warna berbeda itu 5 poin. Rok bagi wanita atau celana di bawah pinggang atau ketat 5 poin. Bagian bawah celana sempit atau dengan kata lain celana botol, terlalu longgar atau terlalu besar itu 5 poin. Pakaian tidak dimasukkan 5 poin. Seragam atau pakaian olahraga dicoret-coret atau ditulis 5 poin. Tidak memakai kaos kaki
atau memakai sepatu tidak dengan semestinya 5 poin, tidak memakai ikat pinggang 5 poin, atribut tidak lengkap 5 poin, tidak memakai seragam atau baju praktek SMK 91 10 poin, sepatu tidak berwarna hitam 5 poin, memakai atribut atau jaket, topi di lingkungan sekolah di luar atribut sekolah yang telah ditentukan 5 poin. Kemudian 3 Romawi, tata rias baik laki-laki maupun wanita. Rambut putra panjang melebihi telinga atau mata 5 poin. Rambut dicat atau memakai pewarna 5 poin. Model rambut tidak sesuai dengan aturan sekolah 5 poin. Memakai aksesoris seperti gelang, kalung dan lainnya yang tidak wajar bagi siswa 5 poin. Berhias melebihi bagi putri, memakai lipstik, sifat mata, alis, soft lens dan 5 poin. Bertato, tindik lidah, hidung dan telinga, cat kuku dan atau kutek 10 poin. Berikutnya 4 Romawi, yaitu perilaku membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya 10 poin, mengganggu kelas lain pada saat KBM atau berbuat gaduh 10 poin, mencoret-coret dan merusak tembok, meja, kursi dan sarana prasarana lainnya 40 poin, membawa, merokok dan memperjualbelikannya 40 poin, melawan dan berbuat tidak sopan terhadap guru, karyawan dan kepala sekolah 75 poin, menyimpan komik, majalah atau gambar, CD atau menonton video porno 75 poin. G. Caci maki sambil berteriak dan mengancam terhadap sesama teman, guru, karyawan dan kepala sekolah 130 poin. H. Bermain kartu atau sejenisnya, berjudi di lingkungan dan di luar sekolah 130 poin. Mabuk, menyimpan, membawa minuman keras dan sejenisnya serta memperjualbelikan di lingkungan sekolah 130 poin. Berkelahi, melakukan atau membunuh 200 poin. Kemudian K. Melakukan intimidasi atau bullying bersama teman, guru, karyawan atau kepala sekolah 130 poin. Terlibat tawuran menjadi anggota geng negatif dan provokasi pelaku utama 200 poin. Terlibat tawuran menjadi anggota geng negatif dan provokasi atau ikut-ikutan 150 poin. M. Mencuri, memeras, menodong, menjadi narapidana atau tindakan premanisme lainnya 200 poin. Berbuat asusila 200 poin. Membawa senjata api, senjata tajam di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah 200 poin. Membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan menjual-belikan narkoba atau sejenisnya di lingkungan atau di luar lingkungan sekolah 200 poin. Berikutnya 5 berkaitan dengan KBM. A. Tidak mengikuti KBM dengan serius, ngobrol, bercanda dan lain-lainnya atau membolos 10 poin. B. Tidak melaksanakan tugas piket 10 poin. C. Mengacak-acak meja atau kursi dan meludahi di kelas 10 poin. Tidak mengerjakan tugas atau sanksi dengan baik 10 poin. Tidak berdoa pada jam pertama 10 poin. Nongkrong di luar kelas pada pergantian jam 10 poin. Main handphone pada saat belajar atau jam KBM 20 poin.
tidur di dalam kelas pada saat belajar 5 poin, tidak membawa buku catatan atau peraturan sekolah 5 poin. Nah, itulah poin-poin yang atau sanksi-sanksi yang ada di SMK Sumedang 1. Kemudian rekapan dari poin tersebut ada keterangan poin atau sanksi yang sudah tercapai poin itu. Jadi apabila kamu sudah mencapai poin tersebut, ada sanksinya. Yang pertama, 5 poin sampai 20 poin peringatan oleh wali kelas. 2, 21 sampai 30 poin teguran dan pembinaan oleh wali kelas. Ketiga, 31 poin sampai 60 poin pemanggilan orang tua oleh wali kelas dan didampingi oleh DP. 4, 61 sampai 100 poin teguran dan pembinaan oleh DP. 5, 101 poin sampai 110 poin hukumannya adalah teguran, pembinaan dan pemanggilan orang tua oleh DP. 6, 111 sampai 130 poin. Maka sanksinya teguran, pembinaan dan skorsing 3 hari dengan tugas oleh wakil kesiswaan atau yang lainnya. Berikutnya 7, 131 poin sampai 150 poin teguran, pembinaan, skorsing 1 minggu dengan tugas kesiswaan. Berikutnya 8, 151 poin sampai dengan 199 poin teguran, pembinaan, skorsing 2 minggu, kemudian diberikan tugas oleh wakil kesiswaan dan panggilan orang tua. Terakhir sudah 200 poin dikembalikan ke orang tua. Itulah sanksi-sanksi pencapaian poin yang ada berlaku di SMK Sumedang 1. Berikutnya tata tertib lainnya. Yang pertama berkaitan dengan jam masuk. Jam masuk di SMK Sumedang 1 ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Untuk jam shift pagi masuk jam 6.45, kemudian pulangnya jam 12:05. Kemudian jam siang masuk jam 12.20, pulang jam 17.25. Kemudian istirahatnya 15 menit. Catatan bagi siswa yang terlambat. Yang pertama, bagi siswa yang terlambat lebih dari 10 menit, maka harus lapor ke guru piket, kemudian dicatat, dikenakan sanksi poin. Siswa yang terlambat 3 kali selama 1 minggu, maka dipanggil wali kelas dan orang tua. Berikutnya hal-hal yang lainnya berkaitan dengan pemakaian baju seragam. Untuk baju seragam ini di SMK Sumedang 1 ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, untuk dari sekolah dapat baju PDH, kemudian baju muslim, gesper, baju batik, baju olahraga, dan baju wetak. Sisanya disiapkan oleh siswa tersendiri, seperti celana hitam, kemudian celana abu-abu, dan baju OSIS. Untuk pemakaian seragam, yang pertama untuk hari Senin itu pakaian PDH. PDH itu apa sih? Pakaian dinas hari-hari. Nanti itu disiapkan di sekolah.
Kemudian untuk hari Selasa itu pakai putih abu-abu dengan bercelana putih abu-abu, kemudian berbaju putih OSIS kecuali yang praktek. Kemudian Rabu memakai celana abu-abu atasan atau memakai baju putih OSIS. Hari Kamis memakai celana abu-abu, kemudian atasnya batik. Hari Jumat itu baju muslim atau baju kokok yang sudah disiapkan oleh sekolah dengan bercelana hitam. Terakhir 6 yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu ini berkaitan dengan ekskul sesuai dengan seragam ekskul masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi. Itu ada 7 ekskul, kamu diantaranya wajib memilih salah satu ekskul yang ada. Semuanya ini dipusatkan pada hari Sabtu mulai jam 7 sampai jam 12.00. Itulah peraturan-peraturan yang ada di Kesemua Bangsa. Maka dari itu setelah ini maka kamu wajib menaati dan membuat surat pernyataan yang harus kamu tanda tangani dari siswa, tanda tangani oleh siswa dengan materai, kemudian orang tua, wakil siswaan dan kepala sekolah. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dimaknai. Untuk hal-hal yang belum jelas nanti kita akan lanjutkan atau mungkin pada saat-saat kegiatan KBM yang sudah normal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi 2 kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik.
Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.